Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah, fa in amila ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumila amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah kesempatan berbahagia ini terkait dengan pembahasan fikih muamalah. Kita akan membahas terkait dengan gadai. Jadi masih ada hubungannya dengan pinjam meminjam, qard. Ada lagi akad yang sering sekali kita mungkin lakukan, atau mungkin kita dengar, atau bahkan mungkin kita lihat, atau mungkin kita praktekkan, yaitu adalah akad gadai. Tinjauan secara fikih muamalah kemudian dikomparasikan atau dibandingkan dengan gadai dari sisi praktek konvensional, Pak, atau yang umum berlaku di masyarakat. Ya, kalau kita lihat Bapak mungkin jalan-jalan, nggak usah jauh-jauh lah, misalnya ke daerah situ Bintang Alam gitu kan, ada terima gadai HP dan lain sebagainya. Kantor pegadaian menjamur di mana-mana, gitu Pak ya. Nah, apa sih sebenarnya gadai itu? Sudut fikih muamalah dibandingkan dengan konvensional, karena ternyata ada perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan akad gadai versi Islam atau versi syariat Islam. Oleh karena itulah, ini karena perkaranya penting, Mbak, dan mungkin kita banyak menemukan hal yang seperti ini dan sangat terkait dengan hubungannya kehidupan kita sehari-hari. Ini saya ingin menjelaskan yang lebih utama dari sisi fikih muamalahnya. Dalam bahasa Arab, Pak, gadai itu disebut dengan rohan, rohanun, rohnun, rohana yarhanu. Arti bahasanya itu adalah al-habsu. Al-habsu itu artinya menahan. Jadi barang itu nanti ditahan oleh pihak si pegadaian. Ada lagi istilahnya as-subut. As-subut itu tetap. Maksudnya apa tetap di situ? Maksudnya kepemilikan barang yang digadaikan tidak boleh berpindah kepada si penerima gadai atau pegadaian. Kemudian yang berikutnya, arti berikutnya ad-dawam, terus menerus. Maksudnya selama orang tersebut memiliki hutang, maka si pegadaian boleh menyimpan barang yang digadaikan tadi sampai hutangnya dilunasi. Otomatis ketika hutangnya dilunasi, mau tidak mau harus dikembalikan barang tersebut. Nah, itu secara bahasanya. Sedangkan secara istilah para ulama banyak sekali definisinya, Pak ya. Tapi saya rangkum, diambil dari mazhab Syafi'i, dikutip oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Beliau mengatakan bahwa yang namanya gadai itu ja'lu ainin wathiqatun biddain yustaufa minhu inda ta'adzuri wafaihi atau adaihi. Apa maksudnya? Yang namanya gadai itu menjadikan suatu harta, benda ya, itu sebagai jaminan karena adanya hutang, di mana barang atau benda tadi
boleh dijual apabila si debitur atau si penghutang itu tidak mampu untuk membayarkan hutangnya. Artinya di sini Pak, ada hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, yang namanya gadai itu adalah sebagai jaminan. Yang kedua, jaminannya harus berbentuk barang, tidak boleh berbentuk janji atau berbentuk omongan, harus berbentuk barang. Nanti akan saya sampaikan barang apa saja yang boleh digadaikan. Yang ketiga, yang namanya gadai itu kalau misalnya hutang tadi ada, ya, karena ada hutang tadilah ada gadai. Kalau tidak ada hutang, ngapain buat digadai? Misalnya Pak Haji bilang ke saya, Ustadz saya gadai. Loh, Pak Haji kan nggak punya hutang saya. Bukan gadai namanya. Kalau nggak nitipkan, meminjamkan gitu. Jadi bukan gadai. Tapi kalau saya punya hutang ke Pak Haji, saya bilang, Pak Haji ini saya gadaikan. Nah itu berarti karena ada faktor hutang. Sekali lagi, yang namanya gadai karena ada hutang. Kalau tidak ada hutang bukan disebut gadai, meskipun lafaznya gadai Pak. Kayak tadi, Pak Haji saya gadaikan ya motor saya. Pak Haji bingung, loh perasaan nggak punya hutang? Bukan menggadaikan, tapi bisa jadi menitipkan atau meminjamkan barang. Ya, kecuali kalau Pak Haji misalnya bilang, ya sudah nih Ustadz butuh berapa? Misalnya 5 juta nih, 5 juta. Nah berarti adalah, jadilah bentuknya adalah gadai. Ya. Dan yang berikutnya yang harus kita ketahui, yang namanya akad gadai itu adalah sifatnya gotong royong atau tabarru, akad kebaikan Pak. Jadi tidak ada yang namanya dalam pinjam meminjam atau hutang menghutang itu kewajiban untuk memberikan barang sebagai jaminan atau gadai. Tapi karena adanya sifat tolong menolong, tabarru tadi, kebaikan, maka mau tidak mau dia harus memberikan, atau bukan harus, sebaiknya memberikan barang atau benda yang dia miliki. Maka oleh karena itulah prinsip gadai itu ada 3. Yang pertama, gadai itu tadi saya katakan prinsipnya tolong menolong. Maka orang yang menerima gadai dalam fikih muamalah, sekali lagi dalam syariat Islam, orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil keuntungan sepeser pun dari barang yang digadaikan. Ya, tidak boleh mengambil keuntungan sepeser pun dari barang yang digadaikan, karena adalah prinsipnya tolong menolong. Yang kedua, prinsipnya adalah keadilan. Kenapa? Karena yang namanya si pemberi hutang atau kreditur, dia perlu jaminan, perlu misalnya kekuatan, perlu misalnya keyakinan, ini hutangnya dibayar nggak? Ya. Tetapi karena ada barang yang digadaikan, maka dia yakin, oh iya, bismillah, ternyata ada barang yang disiapkan untuk digadaikan, maka insya Allah orang ini akan menunaikan. Keadilan, adil. Jadi tidak akan kabur orang yang minjam tadi. Dan yang ketiga adalah prinsipnya adalah prinsip tanggung jawab atau mas'uliyah. Orang yang berhutang atau debitur tadi, maka ketika barangnya digadaikan, dia akan berpikir, aduh barang saya masih tergadai di rumahnya Pak Haji, saya masih perlu barang tersebut, motor saya masih harus pakai untuk kemana-mana, ngantar anak, ngantar istri, saya kerja, maka akhirnya dia punya tanggung jawab. Oke, saya akan tebus motor tersebut dengan membayar hutang lunas ke Pak Haji tadi. Nah, jadi hadirin jamaah rahimakumullah, 3 prinsip ini
yang ada di dalam gadai, ya, terkait dengan fikih muamalah. Tapi sekali lagi, prinsip tiga ini tidak akan ditemukan di gadai konvensional. Apa? Contoh, tidak ada dalam prinsip gadai konvensional tolong menolong. Silakan Bapak datang ke tempat pegadaian, mau digadai manapun namanya, mau yang sifatnya pemerintah atau BUMN, mau yang sifatnya swasta, pasti ngambil untung, Pak. Ya, pasti ngambil untung. Bapak misalnya minjem 1 juta, maka mau tidak mau barang yang digadaikan itu harus lebih besar nilainya dari 1 juta. Dan rata-rata taksirannya itu maksimal 85% daripada harga barang. Ibarat kata, misalnya saya punya barang harga 1 juta, maka maksimal pinjaman yang bisa saya terima 850.000 rupiah. Padahal saya katakan tadi, yang namanya gadai itu prinsipnya tolong menolong. Maksudnya gimana, Ustaz? Dalam fikih muamalah, barang itu lebih kecil dari nilai pinjamannya tidak masalah. Yang penting itu sebagai bahagian daripada tolong menolong. Tapi faktanya konvensional tidak ada. Silakan Bapak cari di gadai konvensional yang bisa meminjamkan uang lebih besar dibandingkan nilai barangnya. Pasti semuanya lebih rendah dibandingkan nilai konvensional, nilai barangnya. Maksimal sekali lagi 85%. Berikutnya, dalam praktek konvensional yang namanya ketika kita meminjam uang pasti ada bunganya. Bisa itu 1% per bulan, bisa itu per hari, tergantung institusi yang bersangkutan. Nggak ada Pak gadai konvensional tidak pakai bunga. Jadi kalau misalnya saya minjem 1 juta, kemudian kata si pegadaian bilang, Pak, bunganya 1% per hari, berarti 1 bulan 30%, maka otomatis bulan depan setelah jatuh tempo saya harus membayar 1.300.000. Dalam Islam tidak boleh ada yang mengambil keuntungan dari pinjaman atau qard yang pernah saya sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada nilai lebihnya maka itu termasuk riba. Perbedaan berikutnya, dalam praktek gadai konvensional umumnya ada biaya taksiran, biaya administrasi, biaya provisi dan lain sebagainya. Faktanya misalnya ketika kita punya barang seharga 1 juta, kemudian ditaksir 85%, nilai 850.000, nanti Bapak siap dipotong biaya administrasi 1%, biaya provisi 1%, biaya taksiran 1%, tapi kita tetap harus mengembalikan 850.000 ditambah dengan bunganya. Itulah kezoliman gadai konvensional. Tidak percaya, praktekkan silahkan. Ya, atau mungkin sini udah yang mempraktekkan, jangan-jangan, kan? Ya, hati-hati Pak. Nah, dalam fikih muamalah gadai ini perkara yang penting. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara gamblang. Silakan Pak Bapak baca dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan 283. Wa in kuntum ala safari walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Salah satu akad yang Allah jelaskan langsung dalam Al-Quran adalah akad gadai. Selain jual beli, selain pinjam meminjam, selain sewa menyewa, itu adalah gadai. Jelas Pak, farihanum maqbudah. Yang kurang lebih tafsirannya, dan jikalau kalian misalnya dalam kondisi safar, bepergian, kemudian kalian tidak menemukan penulis, maka silahkan jadikan gadai yang sifatnya bisa dipegang. Meskipun dalam ayat ini
Allah menjelaskan bahwa sebaiknya gadai itu hanya dilakukan ketika bepergian, tapi para ulama, jumhur ulama sepakat yang namanya gadai boleh dalam kondisi bepergian ataupun tidak bepergian. Apa dalilnya? Dikuatkan dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Nasai, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dan beberapa ulama hadis yang lain mengatakan dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma, maksudnya dari Aisyah untuk kepada juga ridho untuk beliau dan juga untuk orang tuanya. Apa beliau mengatakan? Rahana Rasulullah alaihi wasallam dir'ahu ila yahudiyin. Dalam redaksi lain, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman min yahudi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membeli dari orang Yahudi setumpuk makanan. Ada riwayat mengatakan sekitar 30 sok gandum. 30 sok gandum. Satu sok itu kita tahu sama dengan ukuran zakat fitrah, Pak. Berarti sekitar 2,5 kilogram, gitu kan? Berarti kalau 30 sok sekitar 700 ya, 75 kilo kebanyakan. 75 kilogram. Ibarat kata Nabi Muhammad SAW pernah membeli 75 kilogram gandum. Ya. Warahanahu dir'an min hadid. Lalu beliau sebagai jaminan menggadaikan baju perangnya kepada orang Yahudi tadi. Ya, saking Nabi Muhammad SAW menjaga kepercayaan kepada orang Yahudi, ya, bahwa dia betul seorang nabi dan akan bertanggung jawab. Meskipun saya seorang nabi, tapi saya akan membayarkan hutangnya. Beliau menggadaikan baju perangnya. Saking beliau ingin menjadi seorang al-amin dan menegaskan posisi beliau sebagai orang yang sangat layak dipercaya, tidak hanya oleh umatnya tetapi oleh umat non muslim sekalipun. Ya. Jadi tidak haram, Pak, yang namanya interaksi bisnis dengan orang-orang non muslim, nggak ada, Pak. Nabi Muhammad jual beli dengan orang Yahudi. Faktanya ada hadisnya, mau dibantah seperti apa. Jadi kita jangan ragu bertransaksi bisnis dengan orang non muslim. Ya, gak ada masalah. Diperkuat dengan hadis ini, Nabi Muhammad SAW pada saat itu, kata Aisyah, berada di Madinah, tidak sedang bepergian. Akhirnya para ulama menyimpulkan bahwa boleh gadai itu dalam kondisi bepergian ataupun dalam kondisi tidak sedang bepergian. Yang penting gadai itu prinsipnya adalah menjadikan barang sebagai jaminan untuk hutang yang diperoleh, yang dimana barang tersebut akan atau boleh dijual apabila tidak mampu untuk dilunasi atau dibayarkan hutangnya. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Berikutnya dalam konteks keindonesiaan, Pak, ternyata gadai ini sudah diatur. Sekali lagi dalam konteks hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan Bapak baca KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia itu sudah diatur. Pasal 1150 sampai 1160 itu terkait dengan gadai. Berikutnya dalam peraturan otoritas jasa keuangan itu juga sudah diatur nomor 31 tahun 2012. Berikutnya ternyata peraturan Menteri Keuangan juga ada nomor 130 tahun 2016. Itu ada, Pak. Jadi semuanya dalam konteks Indonesia itu lengkap. Cuman sekali lagi beda antara gadai yang ada dalam fikih muamalah atau syariat Islam dengan praktek konvensional. Nah, oleh karena itulah kita sebetulnya ingin menjelaskan
Ya, bagaimana sebenarnya gadai dalam perspektif Islam? Nanti akan saya bandingkan dengan perspektif konvensional. Berbicara mengenai gadai, ada rukun yang harus dipenuhi. Para ulama, jumhur ulama sepakat rukun gadai itu setidaknya ada 4. Pertama, orang yang berakad. Orang yang berakad itu berarti yang menerima gadai, yang disebut dalam bahasa Arab murtahin. Ada yang memberikan gadai atau penyerah gadai, pemilik utangnya, ya, atau debiturnya, itu disebut dengan rohin. Yang kedua, tentunya ada ijab qabul atau sigatnya. Yang ketiga, harus ada almarhun. Marhun itu adalah hutangnya. Ya, yang berikutnya adalah marhun bih, adalah benda yang digadaikan. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait dengan rukun-rukun ini, juga dikaitkan dengan syarat-syarat apa yang mengikat dalam rukun-rukun ini. Yang pertama adalah orang yang bertransaksi gadai. Para ulama sepakat yang namanya gadai itu, orang yang melakukan gadai itu harus memiliki ahliyatul ada atau kecakapan dalam melaksanakan transaksi. Ahliyatul ada itu dibuktikan dengan pertama, berakal. Maka tidak sah gadainya orang yang gila, orang yang sedang koma, orang yang pingsan, orang yang mabuk, karena itu dianggapnya tidak memiliki akal, baik itu akalnya tidak memiliki sempurna atau setengah sempurna, tidak bisa, Pak. Yang kedua adalah balik. Ahliyatul ada yang kedua adalah balik, maka tidak sah melakukan transaksi gadai bersama dengan anak yang masih balita atau masih belum balik. Ya, makanya di sini para ulama membedakan, Pak, jual beli dengan gadai. Kalau jual beli sebetulnya masih boleh kan, sebagian ulama yang mengatakan tidak harus balik, yang penting sudah tamyiz. Tapi kalau dalam gadai itu tetap balik itu menjadi syarat, Pak. Ya. Nah, jadi anak yang masih kecil atau belum balik maka tidak sah transaksi gadainya. Berikutnya, dalam mazhab Syafi'i ada tambahan syaratnya. Kalau tadi syarat secara umum yang disepakati oleh 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanabilah atau Hambali. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i itu yang pertama, dia tidak sedang dipaksa atau adamul ikrah, tidak dalam kondisi terpaksa atau dipaksa, baik itu sifat paksaannya ikrah mulji atau ikrah ghair mulji. Apa beda ikrah mulji dan ikrah ghair mulji? Kalau ikrah mulji, ikrah yang sifatnya tidak ada lagi ketentuan kecuali dia harus menyerahkan itu. Kalau tidak melaksanakan itu, maka dia mati atau dia celaka. Itu ikrah mulji. Yang kedua, ikrah ghair mulji, memang tidak sampai kena nyawa atau tidak sampai celaka, tapi secara psikis dia kena. Ya, paksaannya kayak gitu. Kalau yang mulji tadi, kalau kamu tidak melaksanakan gadai, saya bunuh kamu atau saya tabrak kamu. Tidak sah. Nah, ikrah ghair mulji, dia sifatnya paksaan. Hati-hati lo ya. Kalau kamu tidak menggadaikan, ya, psikis Pak yang kenapa? Nanti saya akan sebarkan. Nah, misalnya gitu kan, aibnya. Wah, aib kan sekarang banyak, Pak. Yang paling gampang itu aib kalau berbicara udah video porno, Pak. Perselingkuhan kan. Mantan gubernur aja hancur tuh namanya kan, gara-gara perselingkuhan gitu kan. Nah, makanya hati-hati, Pak, ya.
apalagi yang jadi pejabat ya, yang jadi politisi nih ya, jangan macam-macam lah ya. Kalau udah ketahuan video kayak gitu udah hancur lah karirnya ya. Kalau korupsi masih bisa dimaafkan mungkin ya Pak ya. Ya banyak Pak, mantan koruptor jadi anggota DPR banyak Pak, mantan koruptor jadi gubernur banyak, mantan koruptor jadi bupati. Tapi kalau sudah habis kena urusan perselingkuhan, urusan selangkangan, habis pokoknya, nggak ada maaf ya, bedanya ya. Padahal sebetulnya ya kerugiannya lebih banyak yang korupsi dibandingkan urusan selangkangan gitu ya. Tapi itulah yang namanya perzinahan itu, kata Allah, innahu kana fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila, yaitu memang jelek ya, jelek sekali, fahisyah ya, nauzubillah tsumma naudzubillah. Kembali lagi kepada tadi yang berikutnya ya, jadi tidak boleh ada paksaan. Yang kedua, tambahan dari mazhab Syafi'i, orang yang bertransaksi gadai tidak boleh dalam kondisi sedang dicekal secara hukum, misalnya melalui putusan pengadilan bahwa si fulan sah menjadi terdakwa, divonis hukuman misalnya seumur hidup, semua asetnya dibekukan, disita, dan membayar denda kepada negara, anggap ini maka dalam kondisi seperti itu tidak boleh dia melaksanakan transaksi gadai. Nah, sekali lagi Pak, kalau fikih muamalah ini masuk aja, enak Pak ya. Anggap misalnya kita ini masih berandai-andai gitu kan, oke lah misalnya, belum sita aset masih alot Pak. Koruptor itu mau disita aset masih alot Pak, DPR, karena ya memang koruptor semua kan yang rapatnya, repot gimana kan. Jadi rasa-rasanya untuk undang-undang penyitaan aset itu rasa-rasanya suatu hampir mustahil lah jadi deal. Karena apa? Ya anggota DPR-nya semuanya koruptor gitu kan. Nah itu ya, tidak ada yang nggak korupsi, sederhana seperti itulah. Tapi minimal ini Pak, kalau saya saran, kalau itu memang sulit, gini aja, masukin ketentuan dalam mazhab Syafi'i ini bahwa orang yang divonis oleh pengadilan tersangka, maka semua transaksi bisnis dan keuangannya dinyatakan tidak sah secara hukum. Kan dia bingung, punya uang mau ditabung nggak bisa, mau dibelanjain nggak bisa, mau ditransfer nggak bisa, kan bingung. Mau nerima pinjaman nggak bisa, jadi diem aja, uangnya udah aja gitu kan ya, udah uangnya biarin aja. Tapi selama masa tahanan dia tidak boleh gimana pokoknya. Berarti gimana ya, makanya konsekuensinya para koruptor ini kan rata-rata walaupun ditahan hidupnya enak Pak. Bapak lihat aja ke Sukamiskin Pak, koruptor itu nggak ada yang namanya makannya itu sama dengan para napi biasa Pak. Pesen di luar Pak ya, take away, pakai online, bahkan kamarnya bagus, ada AC, ada kulkas, ada karaoke-nya segala kan. Pernah itu digerebek itu kan ya, cuman sekali aja digerebeknya, habis itu mah udah jadi lagi gitu kan. Coba kalau misalnya tidak boleh aja bertransaksi, dia mau makan nggak bisa online, beli online nggak bisa, nama Anda sudah tidak boleh beli belanja online, tidak boleh belanja gimana ya, sudah terimalah makanan penjara di situ gitu kan, nggak bisa lagi sogok-sogok dan lain sebagainya ya. Nah jadi hadirin jamaah rahimakumullah, jadi dari dua syarat tadi untuk mazhab Syafi'i ditambahkan, tidak boleh dia sedang dalam kondisi dicekal ya dalam pengadilan ya. Kemudian yang kedua tadi itu kan, bahwa dia tidak boleh dalam kondisi terpaksa atau dalam keadaan dipaksa ya. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah ijab qabul atau sighat.
ijab kabul ya tentunya harus nyambung. Saya bilang, Pak Haji, saya mau gadaikan HP saya 1 juta. Kata Pak Haji, misalnya, udah nggak sepakat gitu kan, 1 juta. Loh, gimana sih nggak sepakat? Berarti nggak sah ijab kabulnya, nggak nyambung. Ya, atau Pak Haji, saya mau gadaikan 1 juta, udah jual aja lah, nggak nyambung, tidak sah akadnya. Ya. Yang kedua, dalam ijab kabul ini tidak boleh ada syarat yang merusak akad tadi atau syarat fasid. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu syarat itu ada beberapa syarat, ada 4, Pak. Yang pertama, syarat yang menguatkan akad. Contoh, nih saya gadaikan motor, ini STNK, ini BPKB, boleh nggak? Sangat boleh, itu menguatkan akad, meskipun sebetulnya tidak juga harus menyerahkan STNK dan BPKB, cukup unit motornya aja, toh nanti pun barangnya hanya disimpan, si penerima gadai juga tidak boleh menggunakan motor tersebut gitu. Jadi itu menguatkan akad. Boleh nggak menyerahkan STNK BPKB? Sangat boleh. Yang kedua, syarat yang melemahkan akad atau mengurangi akadnya tadi. Apa itu? Kalau misalnya mensyaratkan, ini motor, ya, ini motor, tolong jangan saya mau pakai, kata si penerima gadai, itu melemahkan akad. Padahal tadi saya katakan tidak boleh, Pak, dalam tanda kutip ya, bukan menggunakan untuk jualan atau untuk berbisnis, bukan, Pak, menggunakan pinjam aja nggak boleh, kecuali dia bilang kepada si pemberi pegadainya, Pak, saya pinjam motornya, itu baru pinjam namanya, beda akadnya, Pak. Ya, maksud saya gini, jangan mentang-mentang Bapak menerima motor mobil gadaian, Bapak enak make sekehendak Bapak, itu merusak akad namanya, Pak. Nggak boleh. Lalu gimana, Ustaz? Bilang dulu sama yang punya barangnya tadi, punya mobilnya, punya motornya, Pak, saya mau mobilnya, saya mau pakai ya. Oh iya, silahkan. Maka akadnya bukan akad gadai, tapi akad pinjam meminjam. Maka ketika akad pinjam meminjam, resiko ditanggung oleh si peminjam. Maka ketika mobil itu tabrakan, orang yang memakai tadi harus menggantinya. Itu jangan mentang-mentang nerima gadai enak aja pakai mobil orang, haram itu hukumnya. Ya, hati-hati nih, jangan kayak gadai konvensional, gadai video tidak boleh, karena hanya menahan saja. Yang ketiga, syaratnya adalah di mana syarat ini harus digugurkan, tidak boleh ada. Apa itu? Ketika menerima barang gadai, lalu motor, mobil ataupun barang gadai tadi dijadikan objek bisnis, diterima motor dipakai ojek, kan ngambil keuntungan itu, Pak. Nerima gadai sawah, sawahnya ditanemin, hasil panennya dia makan, haram jelas hukumnya, itu riba namanya, Pak. Kecuali dia harus ada akad baru. Hati-hati nih, banyak nih nerima gadai sawah, yang menggadai, yang punya sawahnya memberikan sawah sertifikat, yang nerima gadainya malah ditanemin, hasilnya tidak diberikan kepada si pemilik sawah, tapi dinikmati oleh penerima gadai, haram itu hukumnya. Hati-hati nih. Harusnya gimana? Bilang sama orang yang punya sawah, Pak, sawah ini boleh tidak kita kerjasamakan, saya tanam, nanti hasilnya bagi 2,
akadnya ada lagi syirkah, disebut dengan muzaro'ah. Boleh, sangat boleh. Nanti untungnya dibagi hasil, bagi dua, terserah persentase, mau 20 80, 30 70, sesuai dengan kesepakatan. Atau misalnya hasilnya tadi digunakan untuk membayarkan hutang kepada si penerima gadai, itu lebih baik. Ini mah jangan mentang-mentang terima gadai dipakai seenaknya, panen nggak dikasih yang punya sawahnya. Oh, hati-hati, itu riba, itu menanam api neraka dalam perut, itu namanya. Ya, nah, ya, jadi hadirin jamaah rahimakumullah, itulah terkait dengan gadai. Sebetulnya masih ada dua rukun lagi, yaitu adalah marhun dan marhun bi, barang dan hutang, ya. Tapi karena waktunya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan buka forum diskusi, tapi saya cukupkan dulu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan terkait dengan rahan ini. Wallahu alam bissawab. Demikianlah kajian yang telah dipaparkan membahas masalah gadai, dan silakan kepada jemaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa in kuntum ngala safarin walam tajidu katiban farihanu makbudah. Terusannya fa in amina ba'dukum ba'du fal yu'atil ladzi tu'mina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Kalau saya melihat di situ ada yang pertama walam tajidu katiban, kemudian yang kedua farihanum makbudah, kemudian yang ketiga ini kepercayaan fa'in amina ba'dukum ba'do, kepercayaannya. Nah sekarang gini pertanyaannya Ustadz, tadi pegadaian itu tidak boleh secara syariah, tidak boleh mengambil keuntungan. Padahal yang tadi yang fa'in amina ba'du ba'di, kalau kita punya persetujuan di dalam perjanjian itu kan bisa saja kita mengambil keuntungan supaya pegadaian itu sendiri bisa jalan terus gitu loh. Nah sekarang gimana Ustadz pandangan kalau kita membuat pegadaian syariah, caranya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Lanjut. Tampung dulu. Silakan tampung dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai gadai ini memang masyarakat kita, saudara-saudara kita memang ini perlu sekali pencerahan seperti ini, karena di masyarakat ini biasanya ya ibaratnya apa kita disebutkan mengenai sawah, Ustaz. Ibaratnya ketika dia menggadai misalnya 20 gram, setelah digadai, nah ini kan nunggu kembaliannya kan Mas itu kan. Tetapi ini hasil sawah ini, nah ini diambil yang menggadai ini. Nah ini memang ini ilmu semacam ini perlu pencerahan kepada masyarakat. Nah, karena masyarakat ini tahunya ibarat yang namanya menggadai ini tidak otomatis ilmunya hasilnya ini buat yang menggadai gitu ya. Makanya itulah Ustaz, alhamdulillah ibarat pencerahan begini ini kepada masyarakat kita. Bahkan mungkin juga diantara mobil ataupun motor ini dimanfaatkan amal yang menggadai yang punya uang tadi ya. Maka itu mohon pencerahan dan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya lanjut jawab dulu ya. Bagaimana sebenarnya kalau misalnya tadi disampaikan kalau memang tidak seperti itu mengambil keuntungan, berarti gimana dong? Nggak akan maju pegadaian. Nah, sebetulnya meskipun tadi dalam konsep ada kesepakatan bahwa saya boleh
menyerahkan barang tersebut untuk digunakan, ya, dalam tanda kutip, ya, itu harus ada akad baru, Pak, yang di luar akad gadai tadi, ya. Jadi tidak terikat dengan akad gadai dan ada akad lain, tetapi akad lain ini atau akad di luar gadai ini tidak saling ketergantungan dengan akad gadai. Itu yang sebetulnya seharusnya dilakukan. Contohnya gimana? Contoh, saya gadai motor atau saya gadai sawah. Selesai itu, Pak, ini sawahnya anggaplah 1 hektar. Kalau panen itu misalnya anggaplah kurang lebih sekitar 10 ton, anggap hasilnya adalah 10 ton. Dari 10 ton misalnya kan sekarang kan gabah itu sekitar 6.500 gitu ya, bahkan lebih, mungkin ada yang 7.000 gitu kan kalau kering, anggaplah 6.500, ya. Nah, dari akad yang gadai tadi yang harus kita ketahui, kalau misalnya hasilnya 10 ton, 6.500, ini yang pertama yang harus saya katakan. Yang tadi saya katakan, sebetulnya harta atau nilai gadai itu tidak boleh tergantung nilai pinjaman, Pak. Faktanya sekarang, orang mau menggadai barang, pasti nilai pinjamannya lebih kecil dari nilai gadai. Itu yang pertama yang tidak boleh sebetulnya dalam fikih muamalah. Karena tadi amina ba'dukum ba'dong itu, Pak, loh, harga barang mau lebih rendah, mau sama, mau lebih tinggi, yang penting ada amanah yang akan saya tunaikan bahwa saya akan bayar hutang, gitu. Tidak ada urusan barangnya harus lebih tinggi. Masalahnya di pegadaian atau dimanapun itu, barang nilainya harus lebih tinggi. Contoh tadi saya katakan tadi, saya pinjam 10 juta, maka nilai barangnya setidaknya harus sekitar 12 juta. Kalau kurang dari 12 juta, silahkan cari barang lain. Kalau ternyata nilai barangnya hanya 10 juta, paling maksimal saya dapat pinjaman 8 juta, gitu, Pak. Seharusnya tidak boleh. Kalau mau dia barangnya ditaksir 10 juta, dia mau minjem 12 juta, mau minjem 15 juta, bahkan 20 juta, nggak ada masalah. Loh, ini sebagai jaminan amanah bahwa saya akan bayar, gitu maksud saya, ya. Amina ba'dukum ba'dong itu dalam ayat itu, ya. Berikutnya, nah, tadi terkait dengan sawah tadi, memang betul. Kalau misalnya selesai itu, yang kedua yang tadi saya soroti, tidak boleh mengambil keuntungan kecuali ada akad lain di luar akad gadai. Maksudnya akad baru. Contoh, ketika saya menggadaikan motor, oke lah, sepakat nilai 10 juta. Pak, ini motornya gimana? Boleh nggak tidak saya pakai? Kalau begitu kita kerjasamakan aja. Maksudnya si peminjam, saya bilang kepada pihak pegadaian, oke, kita sewakan aja motor ini, sawah ini misalnya kita sewakan, atau misalnya motor ini, mobil ini kita rentalkan, kita sewakan. Keuntungannya nanti dibagi hasilkan setelah pengurangan biaya operasional dan lain sebagainya. Misalnya si pegadaian nerima 70%, saya nerima 30%, dan hasil dari bagi hasil 30% tadi saya gunakan untuk membayar hutang. Itulah konsep syariah, Pak. Bukan diambil semua sama orang yang penerima gadai, gitu. Kalau gitu kapan lunas hutangnya? Yang ada dia bukan lunas hutang, tetapi barangnya pasti terjual, sawahnya kejual, motornya kejual. Kenapa? Karena tadi prinsip gadainya bukan dalam konsep ta'awun atau tolong menolong, tapi mengambil untung, ya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, dari prinsip itulah yang membedakan antara gadai konvensional dengan gadai syariah. Wallahu a'lam bishawab.